ya kepada apa yang saya yakini hari ini. Dari tadi kita berkotak-katik masalah siapa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya sudah menjawab bahwa yang menulis itu ya adalah penulis itu, mereka. Dan tapi yang pertanyaannya si Bang Ardiansyah ini, Bang Ardiansyah, ya kamu kalau saya ngomong diam, katanya kita edukatif. Ya kan? Iya, Katanya seorang dosen. Ayolah edukatif kita bicara. Ya, kita tapi bicara saya tadi soal nggak tanya itu. akademisi gimana sih? Iya, Saya justru petani akademis nggak boleh fitnah, Pak. Akademisi nggak boleh fitnah. Kita kan bicara soal itu tadi. Kita bicara soal penulis tentang saya nggak tanya siapa penulis Matius. Enggak, saya nggak tanya itu tadi. Saya nggak tanya Anda itu. bilang siapa sih yang menulis siapa sih yang memverifikasi tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nah, saya sudah jawab. Saya sudah jawab tadi. Tunggu. Jangan fitnah. Saya nggak tanya siapa penulis Matius, Saya nggak tanya itu. Ya, saya tanya siapa yang memverifikasi. Saya sudah ini kan klarifikasi. Itu baru benar. Oke ya. Gitu saya sudah klarifikasi bahwa Anda tanya itu dari tadi soal siap mengklarifikasi tentang tulisan-tulisan tersebut. Nah, Anda juga harus tahu bagaimana cara kitab suci kami memahami kitab suci kami, bahwa memang di kitab suci kami itu Alkitab atau sudahlah ya, Injil. Soal Injil yang Anda maksud itu adalah catatan mengenai perkataan daripada Yesus, dan juga tentang apa yang dia terima dari Bapanya, dan juga tentang aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal rohani atau hal-hal yang berhubungan dengan Yesus yang dicatat ke dalam 4 Injil itu. Begitu. Nah, Anda kok Yesus memverifikasi itu atau tidak? Secara jelas dalam Yohanes pasal 21. Orang-orang emosi. Saya pun bisa emosi. Kenapa? Saya tidak perlu mempertahankan sisi akademis saya berhadapan dengan Anda. Kenapa? Anda nyerocos saja dari tadi. Kita diskusi bukan ya. Kan ini lagi saya yang bicara. Anda suruh jawab, saya kita jawab. Sudah dapat poinnya. No, Anda tidak menjawab pertanyaan kalau saya. Sudah dapat poinnya, yang boleh mengatakan poinnya atau tidak itu harusnya host. Ya. Host lah yang menentukan. Lah, saya sudah bilang tadi. Kok Anda yang ngatur room ini sekarang? Loh, kita kan punya host. Ya, kenapa Anda yang ngatur room ini sekarang? Saya enggak ngatur. Tapi saya diundang ke room ini. Jadi saya diundang. Jadi saya berhak juga meminta aturan di room ini. Tapi kalau Anda ingin diperlakukan secara baik, tolong Anda manusiakan diri Anda. Ketika Anda nyerocos, kita sudah dapat poinnya, Anda tidak berhenti bicara, bagaimana kami mau menghormati Anda? Maaf ya. Anda suruh saya bicara. Saya bicara. Kan ada yang suruh saya bicara. Apa yang saya inginkan dari Anda? Saya minta metode apa ketika Anda menjelaskan? Iya, kan saya lagi menerangkan. Saya dari tadi di sini, maaf. Dengarkan saya dulu, dengarkan saya. Tidak meminta penjelasan 1 menit. Dengarkan saya 1 menit. Saya tidak dari mau tadi di sini. Katanya saya ada di room yang akademisinya mantap. Semua orang-orang akademik. Tapi dari tadi ngerocos, bahasa ngerocos, ngaur, ketawa, menghina. Apakah itu orang-orang akademisi? Tidak. Anda tidak layak diajak diskusi akademis, Pak. Karena Anda sendiri tidak akademis. Pertama, Anda berbicara tanpa saya mungkin tidak akademis, tapi cara saya berbicara akademis. Karena saya orang-orang tidak pernah menggunakan bahasa-bahasa narasi-narasi yang menghina. Lembut itu semuanya baik, tai itu lembut Pak, tapi bau dan itu kotor. Ketika kita berbicara dalam ranah dialektika ini, kami juga berhak menolak gagasan dan ide Anda karena lari dari topik. Saya bertanya kepada Anda, wahai Pak Syaorna, metode apa yang Anda gunakan untuk mengetahui semua yang Anda imani itu? Metodenya apa? Masuk dalam ranah metode, manner, dan matter. Silakan. Silakan dibuka mic-nya. Metode apa yang Anda gunakan sehingga Anda tahu apa yang Anda jelaskan itu adalah benar? Ini loh, Anda suruh saya bicara. Ketika saya bicara, Anda potong. Anda kemudian menggunakan narasi-narasi yang gak enak. Ketika saya berbicara dengan Anda, dalam etika ini. Aduh, nggak usah bahas etika. Kristen nggak diajarkan etika. Tidak ada Kristen diajarkan etika. Yesus aja mengatakan orang lain itu anjing, ular beludak. Pak Syaorna, di sini nggak ada apa nih, nggak ada aturan nih. Tidak ada. Tidak ada. Kristen itu tidak punya parameter etika.
Kalian itu penting kita dihina di sini. loh. Saya Tuhan, kalian menghormati aja Bang kalian hina. Geneva Kenapa yang kalian mengundang khawatir saya. dihina? Saya menghormati beliau. Iya, maka mari kita lanjut diskusi baik-baik. Ayo, Bapak, saya ingin tahu, saya ingin belajar kepada Anda ini. Metode apa yang Anda gunakan sehingga apa yang Anda sampaikan itu betul. Coba, metode apa yang Anda gunakan untuk mengetahui informasi yang Anda sampaikan kepada kami tadi? Silakan. Disuruh bicara diam, ketika saya bicara Anda ngomong. Lalu playing victim mengatakan nggak ada etika, nggak ada etika. Oke, Boleh tidak saya masalah. bantu baca ya sebagai temannya gitu ya Bu ya. Silakan Bang Maes. Saya gini Bang Maes, saya ambil poin dulu Bang. Tadi dia menginginkan diskusi akademis. Bagaimana kita mau akademis dengan dia? Dia sendiri tidak akademis. Nah, kalau mau akademis seperti yang disampaikan Kang Cham tadi, kita ada metode, manner, meter, di mana di sini kita harus pertunjukkan informasi, metode apa yang kita gunakan ketika kita menjelaskan informasi itu, apakah kita menggunakan hermeneutika, tafsiran atau apa. Manner, penyajiannya, ya. Kalau penyajiannya cuma, oh kalau saya bicaranya lembut maka saya akademis, tai juga lembut. Keras itu bukan berarti tidak akademis, keras itu niscaya harus dilakukan tegas karena banyak orang yang peka telinganya ya. Tidak semua orang bisa mendengar. Kemudian yang ketiga adalah materinya apa, substansi kita apa diskusinya. Oh, tentang kritik teks, balik ke situ, jangan kemana-mana. Ini malah curhat. Silakan Bang Maes, silakan tanggapi diskusi kita. Saya sudah tangkap hari ini apa itu tentang kritik teks, tentang kitab suci, verifikasi dan validasi kitab suci. Silakan Bang Maes, kenapa kitab Anda bisa dikatakan kitab suci? Lanjut. Oke. Nah, itu menurut saya ya. Itu karena makanya Alkitab itu atau Bible itu dikatakan kitab suci. Itu dikarenakan di dalamnya itu terkandung berisi dengan ayat-ayat firman yang sudah disampaikan oleh Yesus dan juga kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para muridnya, atau para rasulnya. Kayak gitu. Itu di perjanjian baru. Dan begitu juga dengan perjanjian yang lama, itu berisi firman-firman yang disampaikan Tuhan kepada para nabi dan juga sejarah-sejarah para nabi yang terdahulu. Makanya Alkitab itu atau Bible itu dikatakan kitab suci. Tuh yang dikatakan kitab suci itu kan yang suci itu firmannya. Kalau bukunya itu, setiap buku itu kalau dibakar pun itu tak ada gunanya. Jadi yang kenapa? suci. Buka Pak, coba diulangi. Jadi biar saya nggak ngerti penjelasan Anda. Saya nggak ngerti, maaf. Saya tidak bisa menangkap. Ya. Lalu kenapa alasan kitab Anda bisa dikatakan kitab suci? Coba ulangi Pak. Kenapa? Ya. Kitab Anda bisa dikatakan kitab suci. Alasannya apa? Karena di dalamnya itu terkandung firman-firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan juga kesaksian-kesaksian para rasul atau murid-murid Yesus yang dipilihnya. Itu di perjanjian baru. Dan begitu juga dengan perjanjian lama, di situ terkandung juga firman-firman yang disampaikan Tuhan langsung kepada para nabi dan sebagian juga sejarah-sejarah para nabi yang terdahulu itu. Jadi poinnya Pak, poinnya secara singkat, Anda menganggap kita ada suci karena itu firman. Poinnya begini, ya silakan. Ya, poinnya begini. Jadi yang dikatakan suci, setiap buku yang namanya buku itu kalau dituliskan di situ firman-firman di dalamnya itu bisa dikatakan suci. Buku itu suci karena ada firman-firman di dalamnya. Begitu ya Bu. Jadi sudah Pak, sudah. Maksudnya kita nggak usah kemana-mana dulu. Jadi gini Pak, biar kita satu poin ini kita clearkan karena saya belum bisa mengerti. Mengertinya begini, saya ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan firman menurut Bapak. Biar saya tahu. Biar kita ini aja Pak, kita dasar-dasar aja dulu. Menurut Bapak firman itu artinya apa gitu? Apa yang Bapak pahami? Ya. Nah, itu kalau yang namanya firman itu kan suatu ketetapan, ya, suatu ketetapan atau pedoman-pedoman yang layak dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari umat manusia, seperti itu Bu. Firman itu secara etimologi, secara terminologi Bapak tahu tidak? Artinya apa? Maksudnya gimana Bu?
pengertian firman itu secara universal yang diketahui oleh seluruh orang yang berada dalam ranah akademis, Bapak tahu tidak artinya apa? Kalau menurut saya sih, soalnya kalau akademis saya tidak akademis ya Bu ya. Ya, Soalnya maaf. Saya kan belajar ya Pak ya. pengetahuannya Nah, saya saya menangkap apa definisi firman yang Bapak sampaikan dengan definisi firman yang saya pelajari itu berbeda. Saya ingin baik. mengajukan kepada Bapak secara akademis, firman itu berasal dari bahasa Persia, dari kata farman. Arti firman sebelum diambil oleh tulisan bahasa Indonesia KBBI atau diambil oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, dipakai dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah dekret atau keputusan. Paham ya? Oke. Dekret atau keputusan dari pemerintahan. Nah, itu farman namanya. Ya. Nah, Oke. kemudian kata firman ini dijadikan padanan kata untuk kalau dalam Bible perkataan Tuhan, perkataan malaikat, dan perkataan Yesus. Perkataan. Oke. Lalu kemudian dalam bahasa Islam firman ini dipadankan dengan kalam Allah. Al-Quran. Kalau Nabi yang berkata disebut bersabda. Kalau Yesus berkata disebut biasanya juga bersabda. Sabda Yesus. Beda lagi tuh. Nah, maka ketika di dalam kitab Anda yakini sebagai firman Tuhan, karena itu alasan mengapa kitab Anda dikatakan suci, pertanyaan saya muncul. Apakah masih bisa dikatakan firman Tuhan kitab Anda ketika di dalamnya ada perkataan Paulus? Ada perkataan-perkataan yang bukan datang dari Tuhan? Oke. Maka masih bisakah kitab Anda dikatakan firman Tuhan ketika di dalamnya bercampur dengan perkataan-perkataan manusia lainnya? Silakan dijawab. Oke. Menurut saya begini Bu, kalau yang namanya buku itu tanpa kesaksian yang lebih detail di dalamnya, dicampur adukkan di dalam yang ada tercatat di firman-firman itu, bagaimana kita mengetahui firman itu benar atau salah kalau tidak ada penjelasan dari orang-orang yang ada dan yang menyaksikan kejadian-kejadian tersebut, seperti itu Bu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, gimana? apakah kitab Bapak itu masih dikatakan firman Tuhan ketika di dalamnya bercampur dengan perkataan manusia? Karena kalau saya katakan ini handphone Pak, tapi ternyata ini sendal, maka saya berbohong. Atau saya bilang di dalam ini kotaknya tisu ya Pak. Ini kotak tisu ya Pak. Saya bilang di dalamnya tisu. Tahu-tahu di dalamnya ada handphone, maka saya berbohong namanya. Bapak paham ya? Oke. Saya bilang begini nih. Oke. Ini saya katakan adalah kotak tisu, tisu di dalamnya. Betul, kalau dilihat dari sampul memang seperti kotak tisu, tapi di dalam ternyata ada handphone. Maka ketika saya katakan di dalamnya ada tisu, saya berbohong. Apa? Karena apa? Karena di dalamnya ternyata bukan hanya tisu, tapi juga ada handphone. Maka saya berbohong. Maka saya tanyakan, ketika Anda katakan Anda sudah sepakati dengan saya sudah memberikan wawasan kepada Anda berkaitan sesuatu yang informasi yang akademis. Anda boleh cross check. Jangan percaya kepada saya. Silakan di cross check ilmu yang saya kasih bahwa firman itu artinya dekret dan keputusan. Perkataan dari pemerintah. Maka kalau seandainya kita pakai kamus bahasa Indonesia, firman itu perkataan Tuhan atau perkataan Yesus. Nah, apakah kitab suci Anda masih bisa dikatakan firman Tuhan ketika bercampur dengan perkataan manusia? Pertanyaan saya itu. Anda hanya tinggal menjawab sebenarnya simple. Oh, masih bisa karena. Oh, tidak bisa lagi karena. Karena saya hanya bertanya. Katanya ini firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Loh, di dalamnya kan ada perkataan manusia. Nah, apakah masih bisa dikatakan ini sebagai firman Tuhan kalau di dalamnya bercampur dengan perkataan manusia? Itu yang ingin saya tanya, Bapak. Oke, baik. Yang namanya kitab ya tetap suci ya suci, karena sebenarnya kalau boleh saya lebih jelaskan lebih detail itu,
Itu kalau seandainya Silahkan, di tapi dalam jangan lari dari topik ya Pak. Pertanyaan saya coba Bapak ulangi biar Bapak paham apa yang saya tanyakan. Coba pertanyaan, biar saya tahu Bapak memahami, menangkap apa kira-kira pertanyaan saya, diulang Pak, biar saya paham gitu. Bapak ya, mengerti. ini akan saya jawab. Di dalam satu buku, di dalamnya terkandung firman-firman yang udah disampaikan, ya, udah tercatat di dalam buku tersebut, kemudian ditambahkan dengan penerangan penjelasan tentang asal muasalnya firman tersebut. Di situ tetap dikatakan suci. Itu kitab suci. Ya, masih Kenapa? bisa Yang dikatakan suci itu bukan saya bukunya, tidak bertanya tapi suci yang atau suci tidak, itu adalah Pak. firmannya gitu loh, Bu. Pak, saya tidak Nah, bertanya suci atau tidak itu nanti, Pak. Itu masih ke naik level nanti. Kita masih di level apakah dia masih bisa dikatakan firman? Karena arti firman sendiri kan saya sudah kasih analogi. Ini dalamnya tisu. Tapi di dalamnya oke, ternyata ada HP juga. Di dalamnya juga ada oke, tisu. Maka ketika saya katakan di dalamnya adalah tisu, saya berbohong karena ternyata di dalamnya ada HP. Nah, ketika di dalam kitab Anda bukan hanya firman Tuhan tapi juga perkataan manusia, bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa kitab Anda itu firman? Karena yang tepatnya adalah kitab Anda itu adalah perkataan Tuhan Anda yang bercampur dengan perkataan manusia. Nah, oke, kalau perkataan Tuhan bercampur dengan perkataan manusia, kenapa harus dikatakan firman? Karena tidak oke, tepat. Karena firman sendiri artinya adalah dekret keputusan dari pemerintah. Satu orang yang berbicara. Nah, silakan dan oke, diterapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perkataan Tuhan. Di kitab Anda ada oke, perkataan Paulus, surat-surat Paulus. Apakah oke. dia Tuhan? Silakan dijawab. Ya, jadi saya rasa, ya, oke, baik. Saya rasa Bunda Rifa juga tahu ya bahwasanya di dalam Alkitab itu ada istilah berbeda warna. Ada warna merah dan juga ada warna warna hitam Betul. gitu. Iya kan? Nah, jadi dari situ kita bisa membedakan yang mana firman dan yang mana Nah, jelasan oke. lainnya. Saya Nah, harus kasih edukasi kepada Bapak, bukan saya merendahkan Bapak, tapi sepertinya Bapak ya, gagal paham. oke, Bapak baik. yang terhormat, saya pelajar, saya mahasiswi. Kitab Oke, Anda itu secara esensi tidak bisa dikatakan firman Tuhan. Kenapa? oke, Karena di dalamnya bercampur. Boleh dikatakan firman Tuhan asal ditambahkan kata-katanya. Kitab kalian adalah kitab yang katanya ada firman Tuhan yang bercampur dengan keterangan manusia. Itu baru tepat. Mohon izin menjawab boleh? oke. Muslim atau non Muslim? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Saya Kristiani. Oke. Anda minta izin dulu kepada saudara Anda Kristen untuk menjawab pertanyaan saya. Biar kita menghormati saudara Anda. Pak Maes, dikasih izin saudara Anda Kristen lain untuk menjawab? Oke, kalau seandainya Oke, ada silakan Jawa catatan Tengah. dari saudara, silakan jawab. Terima kasih. Kitab suci menurut ajaran Kristiani dengan ajaran Islam berbeda. Itu dulu Betul. dipahami. Oh, Itu dulu betul. dipahami ya. Siap. Jadi kalau di dalam ajaran Kristiani, Alkitab yang disebut di dalamnya bagian dari Injil-Injil, di sana ada perkataan firman Tuhan dan perkataan murid-murid dan perkataan Oke. manusia yang Oke. menjelaskan tentang firman itu, Oke. yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Hmm. Jadi klaim seperti ini tadi saya rasa tidak cocok untuk diarahkan ke Klaim yang Alkitab. mana, Pak? Klaim yang mana? Mbak, kitab Tahu suci. arti klaim? Kitab Arti suci klaim karena tahu? kitab suci sebentar dulu Ibu. Karena kitab suci Kristiani dengan kitab suci agama Islam berbeda maknanya. Pak, jangan diulangi, Pak. Kita seluruh alam juga tahu kitab kita Bapak beda. mengulang jawaban. Nggak perlu. Bapak jangan beri Bapak mengulang informasi. jawaban. Sabar, Bang. Jangan berikan informasi yang tidak kami butuhkan. Seluruh Loh, alam juga tahu, ayam pun juga tahu kitab kita beda. Yang saya pertanyakan adalah, bisakah kitab Anda dikatakan firman Tuhan dari definisi, etimologi dan terminologinya tentang firman itu? Dan bisakah tetap kitab Anda dikatakan firman Tuhan? Itu pertanyaan saya, so simple, Pak. lah, Dan itu ketika Anda makanya menjelaskan tadi, dibedakan, Ibu. penjelasan Anda tadi, bentar. Penjelasan Anda tadi, itu yang ngasih tahu Anda siapa kepada Anda begitu penjelasannya? Itu ada di dalam Alkitab sendiri bagaimana? Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? Loh, saya bukan penghafal loh ya. Saya bukan Pak, penghafal.
Pak, saya tidak tuntut Anda jadi penghafal. Saya ingin tahu, kok bisa tahu jenengan itu kok tahu dari mana Anda gitu loh. kan Karena saya bertanya, tidak harus ini percaya dengan Anda. Begini loh Ibu, jangan memaksa kami sesuai dengan pola pikir Anda. Loh, Itu yang salah ya kaprah. sudah. Kalau Anda tidak mau mengikuti pola pikir yang akademis, ya nggak usah naik. Ngapain naik? Loh, gini loh Ibu. Inilah tugas Anda membantah dan memperkuat iman Anda. Tugas kami Apa membantah yang dan mau saya memperkuat iman bantah kami. dari pernyataan Anda? Pernyataan Anda saja tidak ada landasannya. Mau bantah bagaimana? Loh, ada landasannya, Bagaimana Ibu. saya mau memberikan Gini loh, Ibu. antitesis, Anda tesisnya aja nggak berkata, ada. Anda mengklaim Apa yang bahwa saya itu klaim? tidak bisa disebut kitab suci, Loh, tidak bisa disebut firman. tunjukkan Saya- di dengar menit dulu, Ibu, keberapa dengar dulu. saya menjelaskan. dengar. Anda bertanya, boleh nggak saya jelaskan? Anda Atau menjelaskan, bertanya, Anda menjawab. yang saya butuh itu dasar Anda. Gini loh Pak, saya hormati Anda ya. Boleh nggak Anda bertanya, saya menjawab, Saya atau Anda ya, bertanya, Anda menjawab. Anda baru naik, tiba-tiba Loh, kan tidak saya mengerti izin, konteks Ibu. diskusi Saya ini. izin, dan Anda mengizinkan. Iya, Otomatis saya saya punya hak mengizinkan menjawab. Anda, tapi saya menuntut ketika Anda Ya menjelaskan nggak perlu bahwa dituntun, kitab saya. iman saya tidak perlu dituntun Ibu. Loh, ya Iman udah saya turun, biarkan nggak usah iman saya naik. seperti apa yang Ya saya imani. nggak peduli iman Anda nyembah Loh, botol saya kecap juga nggak saya nggak imanmu. peduli. Saya Ya mempertahankan udah iman ngapain saya. naik? Ya ngapain Bagi naik? umat Kristiani jangan mau diarahkan seperti Loh, mereka loh. pola pikir mereka. Itu saja. Yang menyamakan pola pikir kita siapa? Loh. Anda tidak saya tuntut pola pikirnya seperti saya. Tidak akan mampu karena kalian tidak berakal. Saya hanya bertanya kepada Pak Maies, Pak, kalau kitab kalian dikatakan firman Tuhan, kok bisa? Di dalam kitab kalian itu ada perkataan manusia, kan itu tadi. Loh kok tantrum? Jawab aja dong. Ketika, bentar Bang Maies. Ketika Anda panjang lebar menjelaskan Alkitab, gundulmu kuwi Alkitab. Hei, nggak malu toh jenengan iki. Ngambil-ngambil diksi yang muncul dari Al-Qur'an. Sejak kapan kitabmu dibilang Alkitab? Kitabmu tuh Bible, dari kata Biblos, kumpulan catatan manusia, hasil karya lepas manusia. Oke, Bu, baik. tolong menjelaskan Bang ini pakai Geneva. data loh. Mohon izin ya Bang Geneva. Oke, siapa lagi ini? Bang Maies atau Bang Saurna yang mau bicara? Silakan. Ya, biar Enggak, kita saya mau lanjutkan. minta izin turun dari ke Bang Geneva. Bang Geneva, ini Pak Pendeta Saurna ini. Silakan ditanggapi dulu. Ya, terima kasih Pak Saunara sudah mampir di room saya. Apabila Abang berkenan Turunin. untuk lanjut berdiskusi, monggo saya persilahkan. Apabila Turunin. Udah. Ya, sabar Apa Bang dulu. Muhammad Zin? Sabar dulu, Biarkan Bang Bang Geneva. Ya, Pak Saunara, monitor. Mohon maaf saya noise di sini. Iya, pasrahkan siapa? kepada Saya sebenarnya Uni masih dan betah di sini, hanya Pak saja Adina saja. penggunaan narasi-narasinya tidak cocok dengan saya, Pak. Gitu, Bang Geneva. Jadi kita tidak menutup kemungkinan cocok atau tidaknya itu kan dari perspektif pribadi masing-masing Pak Saunara. Tetapi di sini ranah edukasinya itu yang menilai itu tidak hanya yang di atas Pak, tapi yang di bawah juga. Seperti itu ya Pak. Ya Pak, siap. Hanya saja kan Bapak sering ke room saya, pasti tahu ya bahwa menggunakan narasi-narasi ada intrik-intrik sedikit tentang menuju kepada apa ya, termasuk apa ya, merendahkan orang itu Pak, yang nggak enak. Tapi Kita saya nggak senang pernah kok, saya senang. merendahkan, Pak. Saya Pak, senang, Mohon saya maaf, senang. Pak, saya tidak dari tadi kita tidak ada ranah merendahkan. Bahkan Nggak ada posisi merendahkan orang, Pak. data itu adalah hal Jangan yang seperti wajar, mereka Pak. merendahkan Dan sesama saya manusia, itu harus naik ke room dipahami. Bapak itu baru sekali, Orang tua Bapak ini ngomong naik di room kayak. saya sudah 2 kali ini Pak. Seperti itu Pak. Iya, kita Ya, nggak pernah siap, merendahkan Pak, orang siap. loh, Pak. Kita nggak pernah bilang Bapak merendahkan apa atau apa, nggak pernah kita, Pak. Kalaupun kita berbeda pendapat, ya biarlah itu yang Kata berbeda Ibu pendapat ini tadi saja. itu sudah merendahkan Ini saya sebagai kenapa manusia. sih ini Pak? Apa Anda ini sih? bukan Anda gini loh. Kenapa terkadang kalian diperlakukan seperti hewan di Komal ini? Karena Anda sendiri yang menjadikan diri Anda sama seperti hewan. Contohnya Anda loh Pak. Sebaliknya, Bang sebaliknya. Sauna ini lagi Di saat bicara. Anda bertanya, kami Udah menjawab deh, seperti Anda apa yang kalau kami kita lagi pikirkan. ngomong, Anda bicara, kita nggak akan bisa connect. Bang Saurnara lagi ngomong sama Bang Geneva, dia mau minta izin turun. Jadi dia salah paham, merasa terendahkan di sini. Ini Bang Ardiansa lagi ngelurusin. Kamu udah tua banget. Enggak, saya enggak merasa terendahkan. Saya enggak merasa terendahkan. Tapi kan saya ingin tahu juga nilai-nilai edukasi yang ada di sini tentang Siap. Saudara Rifa dan Ardiansyah. Siap, Saya ingin siap. dengar sebenarnya. Cuma penggunaan Abang kata tanya tadi aja itu Bang. loh yang enggak enak. Abang Pendeta. Kalau nggak gini, saya kasih Saya masukan saja petani, ya. petani. Ya, Abang petani yang jadi petani yang sekarang jadi pendeta, gini aja. Abang tanya saja tentang Islam kepada kami.
Saya tidak akan bertanya kepada abang kecuali abang membuat sebuah klaim, karena klaim itu harus dipertanggungjawabkan. Anda boleh berada di sini, silahkan bertanya saja tentang Islam, tanya aja seumur hidup, tanya aja terus sama aku. Abang masuk ke komalku, tanya, izinkan aku masuk komal abang, aku juga boleh ditanya, tanya aja terus ya, gitu aja. Aku kasih inilah, aku kasih apa namanya, ide dan gagasan, gitu aja ya bang ya. Kalau abang tidak mau kiranya, karena memang jujur saya bilang, abang petani, ketika iman Kristiani dipertanyakan, bahasa apapun yang kami gunakan, diksi apapun yang kami gunakan, semuanya memang menista bang. Contoh, Tuhan Anda mati, itu penistaan terhadap Tuhan. Tapi itu iman kalian. Tuhan Anda berkelamin, itu fakta, itu penistaan. Kata siapa Bu berkelamin? Hah? Tuhan nggak berkelamin. Yang disunat 8 hari itu apa, Pak? Bapak bicara soal dia manusia, bukan soal dia Tuhan. Nah, itu Nah, Tuhan dia yang bukan? manusia itu Tuhan bukan? Bukan. Ya sudah Bukan selesai, berarti. bukan Tuhan berarti, Ya udah bukan. ya udah. Udah selesai. Ya udah, makasih. Nah kan enak kita Pak diskusinya. Yang penting kami tahu kalau ternyata manusia yang berkelamin yang disunat dari ke-8 itu bukan Tuhan. Udah, berarti sama seperti kami. Kami tidak Ya, saya menuhankan. sudah bilang saya nggak pernah mengatakan Yesus yang sudah jadi manusia itu Tuhan, nggak. Wah, keren Bapak. Sip, ya udah deh kalau gitu selesai diskusinya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Udah. Ya Pak Sorna, terima kasih atas edukasinya. Pada pagi ini saya juga baru mendapatkan wawasan bahwa Yesus yang mati di tiang salib bukan Tuhan. Maka Pak Sorna tidak ditebus oleh Tuhan, tapi ditebus oleh manusia yang dituhankan. Enggak lah. Hah? Enggak juga lagi. Akan dilanjut, baik. Kita akan bicara dengan saudara Anda ya, dengan Anda. Tentang itu, tapi lanjut dulu dengan Mae saja. Saya masih Ya, tetap saya dengan oke. Maes ya. Saya Anda kita bertanya bahas saja, soal ya. itu. Baik. Iya, baik. Terima kasih. Gitu kan enak tuh ya. Bang Maes, silakan dilanjutkan Bang Maes. Yang di bawah Jawa Tengah TV, kalau bisa mengikuti Bang Maes dengan Pak Saurna boleh naik. Tapi kalau Anda lebih rendah daripada Bang Saurna dan Bang Maes, kami lebih baik ngomong sama saudara kami yang berdua ini aja. Soalnya Anda naik ke atas belum dikasih bicara, ada bicara. Coba seperti mereka berdua ini. Bisa ya Pak Jawa Tengah? Sebentar dulu saya luruskan dulu. Sebentar, mohon izin. Saya lagi Gini belum loh, apa-apa Ibu. udah Sebentar, Ibu. memonopoli. Sebentar, karena kami Sudah paham nampak kali soal birahinya kalian. untuk Gini loh, menunjukkan Ibu, sebentar, eksistensi. mohon izin. Anda host, mohon izin. Saya mau Kalau bicara sama Anda orang dua ini aja, bertanya, saya turunkan biarkan ya. Kami menjawab sesuai dengan iman kami. Jangan paksa kami menjawab sesuai dengan imanmu. Karena tujuannya kalau kami menjawab sesuai imanmu adalah memaksa kebenaran Quran untuk kami terima. Dan itu Sejak tidak kapan benar. saya memaksa sesuai dengan iman saya? Sejak kapan saya beriman kepada kitab kalian itu? Banyak. Yang saya Terus tanyakan jadi adalah dari mana menjawab sumbernya? sesuai dengan imannya. Jangan kamu paksa. Aduh, ini nggak bisa diskusi. Lanjut, Turun lanjut. ya, maaf ya, izin ya turun ya. Saya lebih ngomong sama, bisa nggak? Kalau bisa kita lanjut nih. Oke, kalau bisa lanjut, oke, bagus. Oke, ada 3 orang Kristiani, Bang Ardiansah, Kang Chan, Bang Muhammad Zain, siap-siap untuk menjawab pertanyaan tentang Islam. Saya tidak akan mempertanyakan keyakinan kalian kecuali kalian yang mau ditanya dan kalian yang mengklaim. Di sini kita belum ada tema, tapi tadi kita mendengarkan diskusi Bang Ardiansah dengan Bang Saurna terkait tentang validasi verifikasi kitab suci. Mari kita lanjutkan diskusi tentang hal ini ya. Di sini kami ada pihak muslim, ada beberapa orang, ada saya, Bang Ardiansah, host, ada Bang Al Ayubi, Bang Muhammad Zain. Di antara kami semua berhak menjelaskan, menjawab apapun pertanyaan kalian. Kalian di sini ada 3 orang. Nah, kebetulan saya yang dibesarkan, maka saya mengajukan ide dan gagasan. Silahkan kalian jelaskan kembali kenapa kitab kalian bisa dikatakan kitab suci. Kalian punya hak untuk menjawab, tapi jangan lari kemana-mana. Contoh, saya katakan, saya mudah sekali nih. Kenapa kitabmu bisa dikatakan suci? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Tidak bercampur dengan perkataan manusia. Nah, simple. Simple dalilnya. Nah, kemudian kalian umat Kristiani tolong jawab. Apa alasan kitab kalian itu dikatakan suci? Dan nanti dalilnya mana? Kalau saya ketika saya katakan bahwa Al-Quran kalam Allah, saya akan tunjukkan dalilnya ya. Nah, silahkan siapa dulu yang mau menjawab? Maes, Saurna, atau Jawa Tengah? Mungkin biar saya coba dulu berikan jawaban tentang itu Pak Bu Rifa ya, boleh ya?
Silakan. Oke. Ya, itu kitab kami Bang, Kristen izin itu Bang kan. sedikit, mohon maaf, minta maaf saya, maaf. Saya kasih dalil dulu nih. Tadi saya bilang Al-Quran adalah kenapa suci karena dia kalam Allah. Dalilnya mana? At-Taubah ayat ke-6. Jelas ya. Dalilnya ada, Ya. penjelasan pun ada. Sekarang kalian juga seperti itu. Silakan, Oke. kenapa kitab kalian dikatakan suci? Jawabannya, Ya. dasarnya apa? Monggo. Oke, karena kami mengatakan kitab Kristen itu suci karena firman-firman ada di dalamnya. Ya, jadi kalau mengenai perkataan-perkataan manusia yang dituduh yang dikatakan itu bercampur dengan perkataan manusia itu kan bagi kami Kristen ya itu kami tidak ingin menanyakan kepada agama manapun, itu pokoknya itu bagi kami bahwasanya itu adalah penjelasan supaya kami bisa tahu bahwasanya firman tersebut asalnya dari mana, seperti apa cara dia menyampaikannya, dan di mana letak dia waktu itu dia menyampaikan. Kalau tidak ada penjelasan tentang hal itu, bagaimana kita tahu bahwasanya firman itu betul-betul disampaikan gitu. Jadi izin ya, izin. Jadi Anda mengakui yang namanya kitab Anda dikatakan suci karena di dalamnya bercampur antara perkataan Tuhan dengan perkataan manusia lainnya dan penjelasan. Karena adanya firman di dalamnya, Bu. Oh, karena ada firman. Nah, jadi kalau ada majalah Bobo di dalam mengutip kitab Matius, maka majalah Bobo itu dikatakan kitab suci. Kalau seandainya, Bu, kalau hanya ada di situ tertulis satu atau dua ayat saja, ya udah, ya mungkin itu hanya Berarti bisa penjelasan. dikatakan kitab suci. Ada majalah Times, bukan ya, majalah Anekayes. Zaman dulu tuh saya punya tuh. Di dalam majalah Anekayes itu ada pendeta yang mengutip firman-firman Tuhan. Ditulislah di dalam itu firman Tuhan. Maka majalah Anekayes juga disebut kitab suci, betul? Karena Oke. mengandung firman Tuhan. Oke. Betul? Begini, Bu. Jadi Begini. ini kan bukan majalah majalah yang baru saja Ibu katakan ini. Makanya kami mengatakan kitab kami Kristen itu suci karena adanya firman di dalamnya. Itu tidak hanya satu atau dua ayat, tapi keseluruhan firman ada di dalamnya, Bu. Keseluruhan firman ada di dalamnya. Walaupun nanti masuk dalam majalah Bobo. Maka majalah Bobo tersebut dikatakan sebagai kitab suci. Yang bagi yang mau meyakininya, kalau dia katakan itu kitab suci karena berarti adanya pilihan. firman di dalamnya, Oh, itu berarti baginya. pilihan lah. Oh, suka-suka mereka lah. Berarti tidak ada parameter khusus ya. Terpulang kepada siapa yang meyakini, suka-suka kalian lah gitu. Tuh. Ya, kan bukankah selama ini kita seperti itu, Bu? Adanya misalnya memang kita begitu kalian. ditawarin dengan kitab, misalnya ada orang luar datang menawarkan kita sebuah kitab itu, ya. Ini imani, Pak, ini imani, Bu. Ya. Tentu saja itu pilihan Ya, kita. pilihan, ya suka-suka ya. Kalau mau dianggap suci ya silakan, enggak juga. Oke, sudah dapat poinnya. Terima kasih penjelasannya. Sekarang siapa? Bang Ardiansah, Bang Chan, Bang Muhammad Zain, Bang Alayubi. Iya, iya. Gimana Uni? Bang Ardiansah, silakan. Ya, Bapak saya pikir gagal memahami apa itu kitab suci. Coba kita samakan persepsi dulu, Pak. Menurut Bapak, apa definisi kitab suci, Pak? Malah diem. Ya, definisi kitab suci, Pak. Apa? Tak tahu juga sih. Menurut Bapak itu Saya harus makan apa pagi ini kalau Bapak nggak tahu? ya ini kan room kan Nggak apa-apa. Iya, Oke, kita Pak. deh, ya, Kita maaf, hargai. ya. Kita hargai. Kita Minta maaf ya, Pak ya. Maaf ya. Oke, kita hargai ya, Pak ya. Jadi gini, kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Itu sesuai dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kitab itu sendiri kalau di dalam bahasa Arab itu lafadznya mustarok. Tidak bisa hanya diartikan sebuah buku kalau dalam bahasa Arab ya. Tetapi kalau kita sebut sebagai kitab suci sesuai dengan KBBI ada dua definisi berarti tadi kan.
Definisi pertama sesuai dengan KBBI, definisi kedua sesuai dengan bahasa Arab. Ini berbeda, kan begitu. Nah, kitab suci yang kita bahas di sini adalah wahyu Tuhannya. Apakah benar syaratnya disebut kitab suci adalah wahyu Tuhan? Apakah benar Lukas, Matius, Markus, Yohanes keseluruhan itu adalah wahyu Tuhan? Ya tentu saja Pak. Firman-firman yang disampaikan yang udah ditandai dengan tintan merah itu firman Pak. Oh, Wahyu, berarti yang bukan wahyu tapi langsung perkataan Yesus yang menyampaikannya itu. Loh. Tunggu. Itu perkataan Tuhan atau perkataan Yesus? Perkataan Tuhan lah Pak. Yesus itu kan Tuhan. Oke, Bagi berarti saya. Mohon izin Oke, nggak saudaraku apa-apa. yang Berarti Kristiani, perkataan mohon izin boleh menjawab saudaraku yang Kristiani. diem dulu lah Pak, gantian lah Pak. Kan Saya belum kan selesai. mohon izin bertanya. Dihargai dulu. Enggak, saya nggak izinkan Pak. Ya, saya nggak izinkan. Saya belum selesai sama Pak My Eyes. Oke, Pak Jawa Tengah yang kondusif lah, jangan kayak gitulah. Ya, kan yang disuruh ngomong tadi saya sama Bang My Eyes. Abang di mute dulu ya. Silakan Thank you ya. dilanjut. Silakan dilanjut. Oke, Saya diam. siap. Oke, bagus. Kita tadi sampai di mana, Pak? Pak My Eyes, berarti Anda menyatakan yang wahyu Tuhan hanyalah yang tinta merah, betul? Ya, Yang bukan tinta merah bukan wahyu Tuhan, betul? ya itu penjelasannya. Ya, pertanyaan saya, yang tinta merah wahyu Tuhan atau bukan? Yang tintan merah wahyu ya. Loh, yang bukan tinta merah? Bukan maksud saya ini. Yang tintan merah itu adalah firman-firman yang langsung disampaikan oleh Yesus Tuhan. Iya, itu wahyu bukan itu? Bukan? Itu yang namanya wahyu itu penerima ya Pak ya. Mm. Jadi Wahyu ini Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan kalau dia itu didatangin Bapa, terus Bapa bilang kepada Yesus, Yesus sampaikan kepada orang-orang begini-begini. Itu tidak ada ayatnya pernah. Lah itu Iya. segala aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yohanes 17 ayat 8, baca. Apa itu? Itu Yesus menerima firman nggak itu? Coba baca. Yohanes 17 ayat 8. Nah, kan? Iya. Berarti Yesus menerima firman kan? Ya, itu memang pengakuan Yesus seperti itu. Nah, berarti Jadi, pengakuan Yesus ini benar atau salah, Pak? Gini, Pengakuan begini, Pengakuan Yesus ini benar atau salah, Pak? Iya, begini Pak. Enggak, jawab dulu, kan Pak. Pengakuan Yesus ini benar atau salah? Tentu saja pengakuannya itu benar, Pak. Ah, benar. Tapi Berarti pengakuan Yesus ini benar, berarti Yesus menerima firman, betul? Ya, begini penjelasannya, Pak. Ya, kalau kita pun juga udah tahu bahwasanya para nabi terdahulu itu Tuhan langsung datang kepada mereka. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak bahas itu. Saya nggak bahas itu. Pertanyaan saya, Yesus menerima firman atau tidak? Dia tidak ada ayat dia bilang saya didatangi Tuhan, didatangi Loh, Bapa terus. Saya nggak tanya itu. Saya tanya, Yesus menerima firman tidak? Ya udah, pokoknya Yesus tidak mengatakan dia menerima firman, tapi dia bilang firman yang disampaikan, udah dia sampaikan seperti itu. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan, kau itu siapa? Engkau itu siapa? Ya, yang disampaikan kan? Bukan, Itu, pertanyaan nggak saya. diterima. Sebab segala firman yang telah engkau, coba saya buka datanya. Waduh, Bapak ini gimana sih? Izin ya, Uni Liva ya. Izin ya, Uni. Lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku izin digedekan ya, host. Saya akan buka datanya. Bapak ini nggak pernah baca Bible atau gimana sih? Kok nggak tahu ada ayat gitu? Yohanes 17. Iya, Pak. Pak, bisa kelihatan, Pak, di layar saya, Pak? Bisa, Hurufnya Pak? terlalu kecil, Pak. Oh, terlalu Bacain kecil. apa, Nih, Pak? saya gedein. Nah, udah? Ya, boleh dibacain aja, Pak. Sebab segala, ini perkataan merah kan, betul? Betul? Iya. Sebab segala firman Iya, yang iya, silakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku
telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, yang ngomong kan Yesus, betul? Betul? Iya. Sebab segala firman Oke. yang engkau ini siapa, Pak? Iya, Bapak katanya. Nah, berarti Oke. sebab segala firman yang engkau atau Bapak sampaikan kepadaku. Berarti Bapak menyampaikan firman nggak? Iya, menyampaikan firman. Kepada? Oke. Iya, kepada Yesus. Nah, berarti Yesus menerima firman kan? Iya. Nah, ya sudah. Tadi katanya nggak ada Yesus menerima firman. Sekarang ada kan? Enggak, maksud saya begini loh. Nah, mulai. Kan semua nabi itu kan, semua nabi-nabi terdahulu itu Tuhan langsung datang kepada mereka seperti itu loh. Karena ada Saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak tanya. Pertanyaan saya, Yesus menerima firman nggak? Itu aja, nggak usah kemana-mana. Yesus menerima firman Dia nggak? menerima. Ah, iya kan? Oke. Menerima firman kan? Betul? Oke. Yang mana yang firman dari Bapak? Pertanyaan saya. Ini kan engkau. Yang engkau sampaikan, yang mana yang firman dari Bapak? Saya ingin tahu. Ini kan perkataan Yesus. Pertanyaan saya, yang mana yang firman dari Bapak? Yang mana? Nah, itu menurut saya ya, itu kan firman-firman itu yang dia bilang, yang firman yang disampaikan Bapa kepada Yesus, ya udah disampaikan kepada umat manusia. Saya nggak tanya itu. Sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kalau Saya nggak tanya itu, menjelaskan, Pak. nggak usah dijawab. Pertanyaan saya. Tadi Bapak bilang engkau ini adalah Bapak. Sebab segala firman yang engkau atau Bapak sampaikan kepada kuku Yesus, Bapak menyampaikan firman kepada Yesus. Pertanyaan saya, yang mana yang firmannya Bapak gitu? Ini kan perkataan Yesus, bukan perkataan Bapak. Pertanyaan saya, yang mana yang firman dari Bapak? Di mana? Di Yohanes, Markus, Matius, Lukas ayat berapa? Yang firman dari Bapak? Yang mana? Oke, semua itu memang katakanlah semua yang titan merah itu firman dari Bapa bolehlah. Jadi Loh, begini. ini perkataan Yesus, Pak, bukan Iya, firman dari Bapak. Iya, saya setuju dengan hal itu, Pak. Ini biar saya ikuti narasinya. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya Iya, Allah. Kalau Iya. nggak bisa menjawab, jangan dipaksakan dirimu, Pak. Pak, dijawab Iya. aja Yohanes 17 ayat 3. Tidak, Pak. Biar saya coba dulu tanggapin. Biarkan dulu. Nah, Aduh, itu saya Pak. setuju. Yohanes Itu semua 17 ayat 3, Pak, dijawab, Pak. Dari tadi setuju. Pertanyaan saya, yang mana yang firman dari Bapak? Yang mana? Ini Nah, iya. perkataan Yesus. Tinta merah ini perkataan Yesus. Saya nggak tanya perkataan Yesus. Kalau perkataan Yesus yang tinta merah, selesai, kita clear. Pertanyaan saya, sebab segala firman yang engkau kan Bapak, sampaikan kepada kuku kan Yesus. Pertanyaan saya, firman yang dari Bapak ini yang mana perkataannya? Ya itu firman yang disampaikan Yesus itu. Astagfirullahaladzim. Yang mana perkataannya mana? Mana Bapak berfirman mana? Begini. Ya kan? Susah. Firman yang seperti apa yang Tolong kamu Pak Ardi, damaikan penonton Pak Ardi. Ada yang mau membanting HP Pak Ardi, damaikan penonton dulu. Jangan dibanting HP-nya teman-teman ya, karena HP zaman sekarang itu murah-murah ya. Murah-murah, 1.500.000 sudah dapat. Silakan dibanting HP-nya. Ya, lanjut. Oke. Ya. Jadi begini Pak, mohon izin bentar Bang Ardi ya. Pak, ini bukan masalah setuju atau tidak setuju. Yang ditanya oleh Bang Ardi adalah di mana firman Bapak yang dimaksud oleh Yesus? Nah, betul. Di mana, Pak? Firman Bapak yang dimaksud oleh Yesus. Di mana? Bapak yang dimaksud oleh Yesus ya udah saya katakan. Ya udah, semua titan merah itu firman-firman yang disampaikan Yesus itu ya udah firman dari Bapa, apalagi. Loh. Oh, berarti ini loh. Sebab segala firman ini perkataan Bapak berarti, bukan perkataan Yesus. Itulah permasalahannya perkataan. Itulah permasalahannya.
Gimana Bapak ini kok lucu? Sebab segala firman yang engkau, kalau ini perkataan Yesus, ini adalah perkataan Bapak, maka jadi lucu. Sebab segala firman yang aku sampaikan kepada engkau Yesus gitu, berarti ini perkataan Bapak. Ya itu dia, makanya biarkan saya jelaskan begini ya. Karena aku nggak nyambung otakku ini. Lama, Jelaskan, begini. bagaimanapun Anda menjelaskan, mereka akan menolak. Jadi Bukan, tidak ada gunanya penjelasan. Kok nggak menolak? Nah sekarang Anda bisa nggak jawab pertanyaan saya? Di sana. Mana Yesus firman dari yang Bapak? menjelaskan Boleh saya hal menjawab? itu, Ya silakan. Udah ada Pak My S, diam Tanyanya dulu, coba diam dulu. diulangi. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau ini siapa? Engkau itu Bapak. Oke. Sebab segala firman yang Bapak atau engkau atau Bapak sampaikan kepadaku, ku siapa? Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Yesus itu firman. Firman itu sendiri. Firman di sini firman logos atau bukan logos? Jadi pengertian kali Enggak. sebentar dulu. Boleh Ini kami menjawab sesuai dengan apa yang kami mau. Jangan sesuai Enggak. dengan yang kalian mau. Itu namanya Firman tidak adil, enggak, tidak pertanyaan fair. saya, Yesus adalah firman kan gitu. Firman Yesus ini logos atau bukan logos? Pertanyaan Yesus ini. saya balik. Pertanyaan saya balik. Boleh untuk Ditanya menjawab itu? ditanya Loh, kok untuk malah menjawab tanya itu Saya balik. harus bertanya balik dong, Jawab supaya- dulu pertanyaan supaya saya. pengertian kita sama. Yesus ini kan firman, ya. Yesus ini kan firman. Berarti gini, sebab segala Yesus gitu. Ya. Ini Yesus ya. Firman kan Begini, Bang, Yesus. begini. Betul. Begini. Berarti sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus gitu. Ku kan Begini, Yesus. Bang. Segala firman Begini, yang Bang. kau sampaikan kepada firman yaitu Yesus itu Ya benar. firman kan Yesus. Jangan kamu baca sesuai dengan cara kamu. Firman Yesus bukan? Loh, itu sebab firman yang kau sampaikan kepada firman yaitu Yesus. Loh ini loh, sebab segala firman. Firman ini Yesus atau Ya, bukan kami Yesus? Tahu. Artinya Jawab dulu. definisi firman saja kau definisi Iya jawab. suci aja Ya kamu oke salah oke. kok. Jawab dulu pertanyaan Saya saya. mau Firman membenarkan ini, definisi kitab firman sucimu. yang saya blok ini ya, Definisi ini. kitab sucimu itu salah kaprah. Firman yang saya blok ini Yesus Definisi atau bukan kitab Yesus? sucimu itu aja udah salah kaprah. Nah, kan Kamu memaksakan udah mulai definisimu. kemana-mana kan, udah Loh, bertantrum, tadi kan udah kamu kena bertanya IC-nya ini. definisi kitab suci aja Pertanyaan kamu udah salah saya, kaprah. coba ya, dengerin dulu. Dengan santai aja. Firman ini Yesus atau bukan Yesus? Iya, Gini, saya gini. menjawab jangan kamu selai ya. Ya ini Boleh? ya simple. Yesus atau Kita bukan clear Yesus? dulu, kita clear dulu. Saya menjawab Ya. jangan kamu selai ya. Pertanyaan saya, Kamu bertanya, firman tidak saya ini, salah. oke, saya nggak akan salah. Clear dulu, Pertanyaan clear dulu saya, kesepakatannya dulu. oke, Kesepakatan sepakat, kamu kok takut, sepakat. Kamu kok takut toh? Sepakat jika Anda menjawab pertanyaan saya, tidak sepakat jika Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Sepakat? Saya akan menjawab pertanyaanmu sesuai dengan iman saya, tidak sesuai dengan imanmu. Loh, saya nggak tanya iman. Loh, kan kamu bertanya kan Saya berdasarkan tanya firman imanmu ini yang loh. kamu imani. Saya tanya firman ini loh. Ini kan yang kamu imani kan kamu Yohanes ini. bertanya sesuai dengan iman Islammu. Loh, ini Yohanes ini iman Islam atau Kristen? Loh, saya bertanya, kamu bertanya sebagai Islam atau Loh, sebagai saya pengikut Kristus? Yohanes ini, Loh, Yohanes saya ini. bertanya, kamu Loh, nggak bisa diskusi. Udah diem aja lah, udah diem aja. Silakan My Ice, diem aja. Nggak bisa diskusi Saya nih orang. sampaikan dulu, saya turunkan Bapak Jawa Tengah tersebut karena dia melakukan pemaksaan ya, bukan kami yang memaksa. Iya. Ini saya sampaikan buat Uni saya. Rifan lanjut Uni lanjut Ya. Uni. Kenapa saya katakan Bapak itu memaksa? Dia memaksa kita menerima jawabannya. Sementara kita sedang berdiskusi. Diskusi itu dialog dua arah di mana ada transfer knowledge. Nah, ketika ada pemberitahuan informasi, penerima informasi ini adalah orang-orang yang boleh menerima, boleh menolak. Jadi ketika dia bilang, saya pokoknya menjawab, jadi kalian jangan tolak. Loh, Anda artinya memaksa kami mengimani yang Anda imani. Anda yang tidak toleransi. Sementara kami adalah orang yang kritis. Tapi bertanya, begini, Bu. sebentar dulu Pak. Biar saya jelaskan dulu kenapa saya kick Bapak tadi. Bapak tadi adalah orang yang tidak siap dalam ranah dialektika. Kenapa? Karena dia memaksakan jawabannya. Kami tidak, saya sendiri ya, saya pribadi, kalau jawaban Anda itu sudah mentok, saya biarkan. Tapi ketika Anda memberi jawaban, maka saya mengkonfirmasi dulu kepahaman Anda tentang jawaban itu. Makanya tadi ada pertanyaan Bang Ardiansa, apakah Anda mengerti tentang definisi firman atau definisi kitab suci? Supaya ketika kalian menjelaskan itu, kita sadar, oh kita sepakat kok bahwa kitab suci harus begini dan begitu. Tapi kalau Anda memiliki parameter yang berbeda, kita siap berbeda di situ.
Nah, penjelasan Anda tentang kitab suci yang berbeda dari orang-orang mayoritas itu kenapa bisa muncul? Itu pun kami harus tahu. Informasinya mana? Bisa jadi informasi Anda betul. Kalau literaturnya juga betul. Jadi diskusi ini kita tidak memaksakan jawaban. Yang dilakukan Jawa Tengah tadi dia paksakan jawabannya supaya kami terima. Ini bukan gereja, ya. Ini Komal tempat diskusi. Lanjut. Siapa yang membicara lagi? Silakan, Bang Alayubi. Aku izin ngemeng nih. Silakan, Bang. Jadi begini, menurut apa yang saya dengar dari Pak Ei dan juga si Jawa Tengah tadi, yang diterima Yesus adalah firman. Yesus adalah firman. Jadinya begini nanti. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada firman, telah firman sampaikan kepada mereka, dan mereka sudah menerima bahwa firman itu adalah utusan dari Bapa. Jadi firman menerima firman, ini ceritanya. Ya. Firman menerima firman, kemudian berfirman, Bang Alyubi, lalu menjadi firman. Segitulah. Ya. Silakan, siapa lagi yang mau ini dari teman Kristiani? Bang Mai Pendeta Yeremia, buka mic kamu, Pendeta Yeremia. Di YouTube kau garang, kau di YouTube kau. Buka mic kamu. Ya, Ayubi, kenapa? Ya, silakan dijawab, itu dijelaskan itu yang dimaksud, yang ditanyakan oleh Bang Ardi. Firman Bapa yang dijelaskan oleh Yesus, yang dimaksud oleh Yesus itu firman Bapa yang mana? Silakan lanjut. Nah, di sini perlu pemahaman kita bagaimana dikotominya ya, begitu. Tapi kok Anda Alyubi, apa Anda yang di YouTube? Ya, Saya di benar, mana-mana, benar. Pak. Saya di mana-mana. Al-Ayyubi itu omnipresent sama kayak Tuhan kalian. Begitu ya. Iya dong. Dia ada di mana-mana. Dia sama setara dengan Tuhan kalian. Mohon Dia izin. omnipresent. Ya, apa yang harus saya jawab? Coba apa yang Jawa harus saya jawab? Tengah, Anda sedang berbicara di Oke. tengah-tengah diskusi antara Saunara dengan Al-Ayyubi. Mohon izin itu nanti ketika memang selesai antara Bang Al-Ayyubi dengan Saunara. Silakan Bang Al-Ayyubi dengan Saunara. Ya, silakan Bang Alyubi, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Saya izin turun, mungkin kita lanjut ini lain waktu ya. Siap Bang Maes, sehat selalu ya. Saya bukan Belajar ustaz. banyak ya Bang. Bang Maes izin belajar banyak baca literasi Bang, biar tidak gabrul ketika menjelaskan iman Anda ya. Anda mewakili Kristen. Oke. Sehat selalu. Bang Alibi dilanjut Bang Alibi dan Bang Sorna. Yang lain nyimak dulu, biarkan mereka selesaikan. Silakan. Gini Bang Pendeta. Di ayat itu kan jelas Bang, ya. persoalan di laut jangan dibawa di darat ya. Oke, saya petani di sini Abang. Beres. Kita ini kan mengalir kan. Saya mendengar dari tadi ada ungkapan atau ada pertanyaan dari Bang Ardiansah. Mengutip Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, kata Yesus. Yang ditanya oleh Bang Ardiansah adalah, di mana firman Bapa yang dimaksud oleh Yesus di ayat itu, Bang Pendeta? Monggo. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya itu adalah orang yang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Ya, Pak Ustadz. Jadi maksud dengan Yohanes 17 ayat 8 itu, kita harus dulu tahu bahwa apa yang dimaksud dengan kata ku di situ. Nah, begitu, ku di situ adalah dia firman yang sudah jadi manusia. Jadi dia kemanusiaannya, tidak lagi ketuhanannya. Begitu kira-kira. Ya, saya ulang ya. Sebab segala firman, sebab segala perkataan yang engkau katakan kepadaku. Artinya Yesus ini mendengar sebuah perkataan. Perkataan Tuhan, perkataan Bapa.
Yang ditanyakan oleh Bang Ardi adalah di mana perkataan Bapa yang didengar oleh Yesus dan yang dimaksud oleh Yesus di ayat itu. Itu pertanyaannya, Bang. Ya, jawabannya adalah Bapak sudah berfirman kepada Yesus, kan jelas itu ayatnya. Sedikit pun keraguan itu. Iya, yang ditanyakan adalah firman Bapa itu yang mana? Apa jawaban Setelah Bapak? itu sudah dinyatakan oleh Yesus. Coba kamu baca lagi ayatnya. Makanya ayatnya apa firman itu? Kalau dibaca terus ya, dan mereka sudah mengenal di ayat yang belakang itu apa itu ya? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuh, jelas tuh. Nah, kan itu tuh firman. Itu firman bahwa engkau yang mengutus aku. Ya selesai kan? Oh, jadi Anda meyakini bahwasanya Yesus ini utusan Tuhan. Iya, sudah menjelaskan tadi tuh. Yesus itu utusan Tuhan. Dia nabi. Dia manusia. Apalagi yang Anda ingin butuhkan? Ya sudah clear kalau gitu. Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus adalah nabi. Yesus adalah manusia. Sudah cukup. Terima kasih. Cukup, mantap, bukan Tuhan. Lanjut. Aduh, gatal mulutku. Ya itu ya. Apa saya lanjut atau Pak Ustadz Alyubi ini? Yaitu mereka menginginkan jawaban seperti yang mereka Gini inginkan. Pak Jawa Tengah, aduh Pak Jawa Tengah langsung nyelonong aja. Kan sudah jelas toh. Saya ulang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, kata Yesus disampaikan kepada umatnya, yakni Bani Israel. Dan Bani Israel sudah tahu atau sudah mengakui bahwasanya Yesus ini adalah utusan Tuhan. Itu yang kamu inginkan jawabannya untuk membenarkan Quran. Kita paham kok itu. Ini Tenang Pak saja. Pendeta yang jawab kok, malah saya yang dibilang. Ini pendeta yang ngomong barusan. Ah, gimana sih Pak Jawa Iya, Tengah? Yesus Wah, itu adalah telinganya Tuhan. congek nih Yesus itu orang, adalah kacau. utusan. Yesus itu adalah Enggak. nabi, Yesus itu adalah rabi, Yesus itu Yang adalah yang itu bilang adalah untuk Tuhan. membenarkan Jabatannya Al-Quran bukan itu hanya ayatnya hanya ngambil nabi. di Al-Quran Terima atau di kasih. Bible? Coba. Oke, karena saya yang disuruh lanjut, jadi saya lanjut ya. Boleh nggak ya? Silakan. Dan sebutkan jabatan Tuhan di dalam dunia sebagai Ini kayaknya tuli orang ini ya. Bang Ardi lanjut. Uni, lanjut, aku ramen itu kok. Oke, aku cuman tanya tadi lo belum dijawab. Mana firman Bapak yang diberikan kepada Yesus? Itu pertanyaan saya. Ya, firman Bapa yang diberikan kepada Yesus bahwa dia datang dari Bapa, kan dia sudah mengaku dia utusan Tuhan. Saya nggak tanya itu, Bapak. Pak. Saya nggak tanya itu. Firman, definisi firman itu kan perkataan kan? Sebenarnya jawabannya simpel. Enggak. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Udah diem. Saya sama Pak Sayunara dulu. Pak Sayunara, definisi firman itu apa? Ini loh. Firman itu adalah wahyu, inspirasi dari Allah. Silakan. Nah, ini kan sebab segala firman. Firman ini apa definisinya? Bukan perkataan. Iya, wahyu ya. Perkataan kan. Nah, saya tanya di mana perkataan Tuhan, Pak? Perkataan Allah Bapak ya. Perkataan Bapak yang disampaikan ke Yesus ini mana? Tadi Pak, aku datang benar-benar, kan dia bilang begitu. Sebentar saya bacakan dulu ya. Saya lagi nyambi ini, tapi oke, saya baca coba. Gimana sih? Yohanes 17 ayat 8 berkata begini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutusku. Jadi itu firmannya. Mereka sudah percaya Yesus itu utusan, Yesus itu datang dari Allah, begitu.
Enggak, ini loh. Firman yang engkau sampaikan kepadaku, yang disampaikan kepada Yesus apa? Iya, yang disampaikan kepada Yesus itu yaitu di bagian C-nya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku adalah daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Enggak, saya enggak tanya itu. Sesuai dengan Matius pasal 1 tadi. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, yang diterima Yesus ini firman kan? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, yang diterima Yesus ini bentuknya apa gitu loh? Bentuknya. Firman yang dia sampaikan itu bentuknya kata-kata, perkataan Allah. Kata-kata dari siapa? Dari Allah. Dari Bapa kan? Iya. Nah, perkataan Bapa pertama kali, firman pertama kali yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus itu ada di ayat mana? Firman. Perkataan Bapa. Yang saya tanyakan firman dari Bapa kan berarti perkataan Bapa. Tunjukkan perkataan Bapa. Oh, ya kan itu Yesus. Sebentar ya, saya carikan, saya baca dari atas saya aja tanya dulu ya. Perkataan Yesus, Pak. Saya tanya perkataan Bapak. Kan firman Bapak ini. Sebab segala firman yang Bapak sampaikan kepadaku kan gitu. Lah, firman Bapak ini mana gitu loh. Sebentar, saya carikan. Ya, silakan. Hostnya tidur ya? Bang Geneva tidur, Bang? Dia semalaman nggak tidur dia, Bang. Host, besarin Bang Ardi tuh, host. Besarin, host. Ada si Uni juga, mungkin moderator juga itu. Siapa yang moderator? Si Uni. Atau saya dijadikan moderator juga, saya lihat. Oh, aku juga moderator ya? Nggak nyadar aku. Nah, saya enggak. Oke. Ini loh Pak, sebab segala firman yang engkau kan Bapak sampaikan kepadaku. Apa yang disampaikan kepada Yesus ini apa? Perkataan apa? Gitu loh. Kok susah kali ya jawab ya? Sebenarnya nggak susah, tapi kamu memaksa jawabannya seperti yang kamu mau. Apa sih ini? Ini loh, ini yang seperti Yohanes mau. Yohanes 17 ayat 8 berbicara, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, yang saya tuntut ini Yohanes, bukan dari Quran. Yang saya tuntut dari Yohanes. Jawabannya gitu Bang Ardi. Sebenarnya nggak susah, cuman nggak ada gitu loh. Ya oke, kau bisa nggak menunjukkan firman yang disampaikan Bapak kepada firman Yesus? Yang disampaikan Bapak kepada Yesus adalah mengasihi manusia. Nah, mana di mana ayatnya? Di mana? Bapak coba saya dibuka tentang kasih, firman kasih. Saya tidak di mana? Alkitab. Di mana? Saya minta tolong sama Bapak ini untuk membuka. Saya nggak bisa buka. Loh, lah iya di mana saya bukakan? Loh, saya minta tolong sama Bapak saya ini seiman dengan saya. Ya ayatnya di mana? Loh, bukan kami yang saya minta tolongin. Kamu diam Kang dulu. Kang Jan. Saya minta tolongin, saya minta tolong sama Bapak ini yang seiman dengan saya. Kamu diam aja. Nggak ngerti. Di mute. Kang Chan noise. Bang Ardi di mute. Udah aku mute nggak bisa ya? Aku juga nggak bisa mute Chan loh. Kang Chan. Udah. Kayaknya anak-anaknya itu. Oke ya. Mana firman dari Bapak ini loh? Pertanyaan simpel kayak gini, kenapa susah kali Oten menjawab? Kamu bisa diam nggak? Saya minta tolong Bapak ini, bukan kamu, untuk membuka karena saya nggak pegang Alkitab. Oh, berarti Bapak nggak punya Alkitab? Saya nggak pegang, bukan nggak punya. Jangan berarti kamu punya. narasi sesuai dengan maumu. Oh, berarti punya. Tidak punya dan tidak pegang itu berbeda. Oh, berarti tapi punya. Di Al-Quran nggak tahu sama. Iya, berarti punya ya. Punya ya? Tapi di Al-Quran itu sama, tidak punya Ya, tahu. Ya, sorry. Gimana silakan. tadi? Gimana? Coba tunjukkan. Sorry, Jawa saya Tengah lagi dulu nyambi ya. ya. Silakan. Apa tadi pertanyaan? Sorry. Sebab Mana ya? sebab segala firman. sama Bapak yang Aduh, Jawa seiman dengan Tengah ini saya, diam dulu. Hoi. Oh, Bapak Tengah ini terkopi mau minta apa? Hukum kasih itu. Iya, tentang hukum kasih. Itu kan firman Bapak kepada Yesus. Ah, di mana? Oh, di dalam ini, di dalam Matius 22 itu kalau nggak salah sebentar. Matius 22 sebentar ayatnya
yang ke-39 itu kalau saya coba saya carikan dulu. Ya. Matius 22 Termasuk juga 10 perintah di dalam hukum Taurat itu firman. 39. Nggak usah lari ke kitab orang. Saya tanya kitab Kitab orang yang kamu klaim. bukan itu kitabnya Yahudi, nggak usah lari. Loh, kenapa kamu klaim jadi tahu apa? Loh itu kitabnya Yahudi. Loh, kenapa Kenapa? kamu klaim jadi kitabmu? Hah? Loh, siapa yang ngeklaim kitab kamu klaim saya? Taurat. Loh. Musa itu bukan Arab, Musa itu Yahudi. Jangan kamu klaim. Ini orang udah diem dulu kan nggak ada ilmu. Kitabnya orang Islam siapa Taurat itu? Iya, siapa yang bilang kitabnya orang Islam? Kitabnya orang Islam itu Al-Qur'an. Al-Quran. Mana sih? Ada enggak? Ada berapa kitabnya orang Islam? Nah ini kan Pak, Matius 22:39 ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini firman Bapak rupanya. Iya, itu firman Bapak kepada Yesus Kristus untuk Oh lah ini disampaikan. perkataan merah, perkataan siapa? Loh, apanya? Perkataan merah ini? Loh, itu perkataan Bapak yang disampaikan kepada Yesus untuk diperintahkan Oh kepada berarti manusia. berarti yang warna merah ini perkataan Bapak bukan perkataan Yesus. Loh, Bapak adalah bagian dari Yesus. Bagian Kamu tidak sama. paham. Oh berarti Bapak sama dengan Makanya Yesus. Kamu memaksakan pola pikir agamamu. Iya ke iya pola iya pikir iya. Berarti kami. Bapak sama Itu dengan berbeda. Yesus ya. Itu berbeda karena Ya. kamu memaksakan konsepmu. Saya ingin bertanya balik dari tadi kalian bertanya. Saya ingin bertanya balik dari tadi kalian kacau. bertanya, ya. Sudah ya Berarti- Pak Adrian ya, sudah ya. Tadi kita sudah jawab ya. Apanya yang sudah? Mana firman Bapak? Mana? Saya sudah jawab. Kamu Ya. tolak atau tidak? Kamu Ini tolak Jawa atau Tengah bisa diturunkan aja lah ini. Ngoceh aja terus udah. Silakan Pak. Jadi mana firman Bapak? Di mana? Firman Bapa itu ya dalam Yohanes 1 ayat 1 itu firman Bapa itu dari Bapa itu pernyataan Bapa Oke, itu. kita buka Yohanes 1 ayat 1 ya. Kita buka Yohanes Ya. 1 ayat 1 ya. Yohanes 1 ayat 1. Tambah parah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita buka dulu aja. Oh tidak ada internet, bagus. Waduh. Kampret. Si, tunggu. Oh udah nyambung. Si. Nah ini Yohanes 1 ayat 1. Kita Sama kita semua, sama umatnya. lah, Yohanes tahu dari mana kalau ini perkataan Bapak? Ya nama sudah kita katakan definisi kitab suci tadi, masa kamu tidak paham? Enggak, pertanyaan saya simpel. Menurut Yohanes kamu ini- definisi kitab suci itu apa? Yohanes ya, sabar. Ya, kamu Yohanes katakan dulu definisi kitab suci itu apa? Wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan. iya, Berarti Yohanes sedang mengatakan itu adalah wahyu Allah. Oke. Berarti Yohanes dapat wahyu dari Tuhan. Iya, betul sekali. Di mana tertulis Yohanes dapat wahyu dari Tuhan? Di mana? Ampun, orang Ya, di mana? ini kok kakak nggak ngerti, katanya dosen kok malah nggak ngerti itu kamu saya ini. simpel, pertanyaan simpel, kenapa nggak bisa jawab? Di mana Yohanes? Ini kan ya, kalau ada yang mengaku dapat firman dari Bapak, berarti Bapak juga harus mengkonfirmasi bahwasanya Bapak memberikan firman kepada Yohanes. Jadi balik lagi dikonfirmasi. Loh, Sejak gimana tadi sih? kalian Dari juga tidak tadi mampu kita membahas- menunjukkan konfirmasi bahwa Allah mengkonfirmasi kitab suci kalian. Loh Berkata sudah di kitab dikonfirmasi suci lah ini kalian. tadi udah dijawab. Ini loh. Iya, tapi tidak mampu dikonfirmasi. Loh, udah kitab dijawab, sucinya dari Pak. Allah. Udah dijawab tadi udah. Iya. Ya udah. Iya, makanya udah kita harus dijawab. memahami tentang definisi kitab suci. Loh. Di kitab suci itu ada wahyu dari Allah. Lah ya, pertanyaan saya, berarti Yohanes ini mengaku dapat wahyu dari Allah kan gitu. Iya. Pertanyaan saya, di mana Allah mengkonfirmasi memberikan wahyu kepada Yohanes? Lah sekarang tunjukkan juga bukti yang sama. Di mana kitab suci kalian mendapat konfirmasi dari Allah. Coba buktikan. Kan tidak ada bukti. Loh, lah ini Al-Quran Kalian udah saya tunjukkan tadi Pak. Ini loh. Ini mana bukti? Coba. Udah, Bahwa betul udah. Allah mengkonfirmasi. Coba Allah mengkonfirmasi. Iya, sabar ya Pak ya. Ini loh, udah saya jawab tadi loh ya Allah. Kenapa sih Bapak ini? Al-Qiyamah ayat berapa tadi ya? Satu deh. Bahkan kami menyusun taman manusia di pertanyaan maka bulan-bulan matahari itu pada hari itu bahkan manusia jangan ini. Nah ini nih. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca apa? Al-Quran. Karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami ini Allah kan yang akan mengumpulkannya. Nya ini apa? Nya ini apa Pak? Bentar, coba sebentar Nya saya ini baca apa? Jawab dulu. sebelumnya. Jawab dulu. Jawab dulu. Nya ini apa?
Nyah itu siapa itu nggak ngerti saya. Kok siapa? Nya ini kata ganti kemana? Makanya saya mau baca dari pinggirnya, kiri. Janganlah kiri. engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Menguasainya. Ya. Nya ini apa? Menguasai apa? Iya, nya itu kata ganti kitab itu. Quran kan? Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya. Nya ini siapa? Ya, mengumpul kata ganti juga tadi itu. Di dadamu dan membacakannya. Oke, membacakannya. Nya Quran juga. Apabila kami Ya. telah selesai membacakannya, kami ini siapa? Allah. Kami itu Allah. Nah, Sama dengan kami, oke, kami apabila juga. kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran kan? Ya. Nah, berarti Allah setelah membacakan kepada Nabi Muhammad Allah melalui siapa ya? malaikat Allah Jibril, siapa kan itu ada kami itu. Ada berarti Allah ada lebih dari satu ya. Allah. Enggak, bukan katakan kami berarti Nggak Allah usah lebih dari kemana-mana. satu ya. Nanti kalau saya kejar di situ, Bapak nggak bisa jawab loh. Enggak, itu kan kami berarti Allah lebih dari satu. Enggak, salah. Saya makanya Allah kami itu kami siapa? Salah. Kami ini Allah. Iya, Allah kan berarti ada lebih dari satu ya. Enggak satu. Allah itu satu. Kok kami satu gimana sih? Duh, Bapak nggak tahu kata ganti kami. Kami ini definisinya ada berapa? Kalau saya kejar ke situ, Bapak malu lu nanti. Enggak. Oke, saya kejar ya. Coba Saya kamu kejar lihat ya. bahasa Indonesia Saya kami itu kejar. berapa? Baik. Saya kejar. Definisi kami ada berapa? Jawab. Ya kami itu jamak, artinya lebih dari satu. Berarti definisinya hanya ada satu ya, definisi ya. Satu definisi maksud saya, betul? Ya, Bukan dua ya. maksudnya. Kami ini ada berapa definisi? Satu definisi atau dua definisi atau tiga definisi kami ini? Ya, pokoknya dia jamak. Pokoknya satu. Oke, kita cek KBBI. Pokoknya baik. Bapak ini salah lawan loh. Bapak ini gimana sih Bapak? Kita cek kami. Kami ada berapa definisi di sini? Kami definisi pertama, yang berbicara bersama dengan orang lain, tidak termasuk yang diajak berbicara. Definisi kedua, yang berbicara yang digunakan oleh orang besar, misalnya raja. Pertanyaan saya, ada berapa definisi? Ya, itu dua. Tadi yang bilang satu siapa? Ya Anda. Ya Allah, kenapa sih kok nggak ada yang pinter? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kenapa nggak ada pendeta di Indonesia yang pinter bahasa Indonesia? Kenapa? Pak. Kenapa? Ya, karena bahasa kalian terlalu Indonesia bodoh untuk saja. memahami apa yang kami Bahasa sampaikan. Indonesia secara linguistik Bapak nggak paham. Bapak nggak paham bahasa Indonesia. Ya, karena kalian juga terlalu bodoh untuk mengerti itu. Dengerin. Kami itu plural of majesty. Bapak paham nggak apa itu plural of majesty? Paham nggak? Ya, karena Anda tidak Paham memahami atau secara tidak? benar Jawab itu. Anda pertanyaan saya. mencocok-cocok logika. Bapak paham atau tidak apa itu plural of majesty? Paham nggak? Ya, anggaplah tidak paham. Kalau nggak paham berarti saya benar perkataan saya. Tidak ada Kristen di Indonesia yang pinter berbahasa Indonesia. Bang Ardi, habis ini Kenapa saya kok kucruk semua ini? Kenapa? Bang Ardi, mohon izin bentar. Ya. Habis ini saya bikin thumbnail dan judul yang wow nanti Bang Ardi. Share. Kalau share saya tonton. Kalau nggak saya tonton. Share ya. Japri pokoknya. Siap. Saya bikin Kalau Japri, judul. saya tonton. Serius. Ya, aku Japri. Saya bikin judul. Ya. Pendeta Yeremia terbirit-birit. Ya, pokoknya salam dulu ya. Nanti kalau Kesian dia. Kesian. ya dengerin Pak. Saya ajari kamus besar bahasa Indonesia Pak. Kami ini ada dua definisi. Kenapa kok dibagi dua? Karena definisinya berbeda. Yang pertama, definisi yang berbicara bersama dengan orang lain tidak termasuk yang diajak berbicara. Artinya ini orang banyak, betul. Tapi definisi yang kedua ini adalah plural of majesty. Plural of majesty ini berbicara mengenai keagungan seseorang atau keagungan orang yang menggunakan kata kami. Andai saja di Indonesia ini ada bahasa yang lebih mulia daripada kami,
maka kami umat Islam tidak akan menggunakan kata di atas kami. Hanya saja bahasa Indonesia hanya mempunyai kenapa kata Allah kami. tidak Diam dulu. mengatakan saja aku Diam. begitu? Kenapa harus kami? Diam dulu, diam. Yang berbicara ini adalah plural of majesty. Oke? Bapak tahu plural of majesty itu apa? Enggak tahu. Berarti benar perkataan saya. Tidak ada Kristen yang pintar berbahasa Indonesia. Gak ngerti, kata kami itu gak ngerti ternyata. Mereka anggap kami itu orangnya banyak, berarti cuma satu definisi. Iya, satu definisi. Bapak bilang gitu. Setelah saya tunjukkan ada 2 definisi, saya tanya lagi. Bapak tadi siapa yang bilang satu definisi tadi? Bapak bilang Anda. Oh, giginya. 2 Pak, definisinya 2 kami itu. Kenapa Jangan kok 2? panas Pak Ustadz. Bukan Jangan panas. Ini berapi-api, ini bukan panas. Bedakan. Ya, sedang membara, Yang panas itu bukan itu, panas. Ah. yang malu itu, yang nggak bisa menjawab itu malu. Dan itu panas.